Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Kun Leong memandang kepada adiknya. Tanpa banyak cakap, mengertilah dia bahwa tak mungkin dia dapat memaksa adiknya pergi bersamanya. Perbuatan itu sama dengan menghancurkan hati Bi Kiok dan adiknya sendiri. Dia akan menjadi seorang yang amat kejam kalau dia lakukan hal itu. Betapapun juga, dia ingin kepastian dan dengan muka manis dia berkata kepada adiknya. In Hong, aku adalah kakak kandungmu. Aku hendak mengajak engkau pergi karena sudah semestinya engkau ikut aku yang menjadi kakakmu. Tidak. Tidak sudi. In Hong, dengarlah baik-baik. Aku sama sekali tidak berbuat jahat terhadap gurumu. Kami memperebutkan engkau. Sekarang engkau boleh pilih. Aku sebagai kakak kandungmu dan dia sebagai gurumu, kau hendak memilih yang mana dan hendak ikut yang mana? Dia benar, In Hong. Kau pilihlah. Dia bukan orang jahat, akan tetapi kau boleh memilih antara kami berdua. Aku memilih Subo. Aku ikut Subo. In Hong berteriak penuh semangat dan memandang kepada Kun Leong dengan mata bernyala marah. Kun Leong dan Bi Kiok saling pandang, lalu pemuda itu menghela napas panjang. Apa boleh buat, terpaksa aku harus meninggalkannya kepadamu, Bi Kiok. Akan tetapi, setiap waktu aku akan mengunjunginya dan melihat keadaannya. Harap saja engkau tetap baik kepadanya dan mendidiknya menjadi seorang manusia yang baik, tidak seperti kakaknya. Tambahnya, selamat tinggal. Kun Leong. Suara mengandung isak itu menahan kakinya. Dia membalik. Tidak nampak Bi Kiok menangis, akan tetapi wajahnya pucat, matanya sayu ketika memandangnya. Kun Leong, aku mohon sekali lagi padamu, tidak dapatkah engkau merubah pendirianmu? Kita bertiga akan hidup bahagia. Ucapan itu tidak dilanjutkan karena Kun Leong sudah menggeleng kepalanya, kemudian sekali berkelebat, Kun Leong sudah lenyap dari tempat itu. In Hong, dia terlalu. Kakakmu terlalu. Bi Kiok menjatuhkan diri berlutut, memeluk muridnya dan baru sekarang air matanya tertumpah. Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi sebelum merawatnya. Harap Samwi, Anda bertiga, jangan memaksaku. Hong Ing meronta-ronta, akan tetapi tangisnya itu tidak dipedulikan, bahkan Hun Beng Lama, pendeta lama yang selalu memegang tasbih itu menggerakkan tangan kirinya menyentuh belakang telinganya dan Hong Ing seketika menjadi lemas. Dia sama sekali tidak dapat mengeluh lagi, apa pula berontak, hanya memandang ke arah Kun Leong yang rebah seperti mati itu ketika tubuhnya yang lumpuh dikempit oleh Hun Beng Lama bersama dua orang lama lainnya menuju ke perahu mereka. Mulailah Hong Ing melakukan perjalanan yang sama sekali tidak menyenangkan hatinya, bukan karena sikap para paman gurunya itu. Sama sekali tidak. Sikap mereka itu cukup baik, bahkan lemah lembut terhadap dirinya, dan kalau saja tidak teringat kepada Kun Leong yang ditinggalkan dalam keadaan terluka seperti mati, tentu dia senang melakukan perjalanan dengan tiga orang paman gurunya yang memiliki kesaktian-kesaktian seperti dewa itu. Selain mereka bersikap ramah dan baik, bahkan jarang mengeluarkan kata-kata dan semua keperluan dan kebutuhannya di sepanjang perjalanan dicukupi, juga hati siapa takkan senang mendengar bahwa dia akan bertemu dengan ayah kandungnya yang selama hidupnya belum pernah dijumpainya itu. Ayahnya adalah Su Heng, kakak seperguruan mereka, dan ayahnya adalah ketua mereka, dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandaian ayahnya. Dia tentu akan girang sekali pergi menjumpai ayahnya. Akan tetapi, kalau dia teringat kepada Kun Leong yang rebah seperti mati, hatinya seperti disayat-sayat. Pemuda itu dalam keadaan terluka parah, seorang diri saja di pulau kosong itu. Membayangkan betapa pemuda itu akan mati dengan menyedihkan dan tersiksa, hatinya menjadi ngeri, berduka dan terutama sekali dia merasa menyesal karena dia meninggalkan Kun Leong yang sedang berduka. Dia meninggalkan Kun Leong selagi pemuda itu hancur, setelah dia menampar pipi pemuda itu. Tentu Kun Leong akan menganggap dia membencinya. Padahal dia amat mencinta Kun Leong. Tidak ada seorang pun manusia lain yang akan dicintanya melebihi cintanya kepada Kun Leong. Akan tetapi, pada saat terakhir sebelum mereka berpisah, sebelum Kun Leong roboh ketika melawan tiga orang lama itu, dia terpaksa menampar pipi Kun Leong saking tidak kuat menahan kemarahan dan kepanasan hatinya. Siapa yang kuat menahan? Dia amat dikecewakan, disakitkan hatinya.
Kun Leong yang mengaku mencintanya dengan sepenuh jiwa raganya itu, terlalu memandang rendah dirinya. Dia dikalahkan dalam perbandingan dengan seorang wanita bayangan, seorang gadis hayal. Hanya seorang gadis hayal. Kalau dia bukan gadis impian Kun Leong itu, mengapa Kun Leong menyatakan cinta kepadanya? Kalau dia tidak seperti gadis hayal itu yang menurut Kun Leong tanpa cacat, mengapa Kun Leong berani menyatakan cintanya? Dia tidak sudi menjadi seorang yang dijadikan tempat pelarian setelah Kun Leong merasa bahwa di dunia ini tidak ada gadis yang diimpi-impikan itu. Dia tidak sudi menjadi pengganti belaka, menjadi penghibur lara belaka. Padahal cinta kasihnya terhadap Kun Leong mutlak dan lengkap, tanpa perbandingan karena memang tidak ada bandingan dalam cinta kasihnya. Perjalanan yang amat jauh, melelahkan dan juga membuatnya kurus karena tertekan batinnya teringat kepada kekasihnya itu, memakan waktu berbulan-bulan dan akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Sebuah dusun besar di pegunungan dan di luar dusun itu, di dekat puncak, terdapat sekelompok bangunan besar yang dikurung pagar tembok seperti benteng. Itulah pusat dari perkumpulan agama para lama jubah merah yang terkenal di seluruh Tibet sebagai perkumpulan yang menyendiri dan dipimpin oleh orang-orang yang sakti. Kuil mereka terdapat di tengah-tengah kelompok bangunan itu dan setiap hari, dari pagi sampai sore, pintu gerbang tembok benteng itu terbuka dan semua orang, dari dusun-dusun di daerah tempat itu, diperkenankan memasuki dan mengunjungi kuil besar untuk bersembahyang dan mohon berkah. Konon dikabarkan bahwa kuil lama jubah merah ini amat sakti dan manjur sehingga amat terkenal, banyak dikunjungi orang dan banyak pula menerima dana bantuan dari rakyat di daerah itu yang terkenal pula berpenghasilan besar sebagai peternak-peternak. Memang bukan hanya tempat tinggalnya saja yang kuat, dengan pagar tembok menyerupai benteng, akan tetapi juga anggotanya cukup banyak, tidak kurang dari 100 orang. Karena rata-rata mereka itu memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka tentu saja 100 orang pendeta jubah merah ini merupakan sebuah pasukan yang hebat. Perkembangan mereka ini sudah lama diikuti dengan diam-diam oleh pemerintah Tibet yang dipegang oleh Dalai Lama. Akan tetapi karena tidak ada bukti nyata bahwa lama jubah merah menentang pemerintah Tibet yang sah, maka tidak pernah ada tindakan. Kedatangan 3 orang lama, yaitu Sin Beng Lama yang ditemani 2 orang sutenya, Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama, disambut dengan penuh penghormatan oleh para anggota perkumpulan agama itu, bahkan diadakan pesta sebagai penyambutan mereka yang telah meninggalkan Tibet selama berbulan-bulan itu. Apalagi karena 3 orang tokoh utama itu telah berhasil membawa pulang Pek Hong Ing. Gadis ini begitu tiba di situ lalu menanyakan tentang ayahnya. "Mana ayahku? Aku ingin sekali bertemu dengan ayahku." Memang di waktu melakukan perjalanan yang amat jauh itu, setelah dapat mengatasi kedukaan hatinya karena meninggalkan Kun Leong, hanya satu tujuan hati Hong Ing, yaitu dapat berjumpa secepatnya dengan ayahnya, kemudian hendak minta bantuan kepada ayahnya untuk mengirim orang menjenguk dan menolong Kun Leong. Sin Beng Lama sendiri lalu membawa Hong Ing ke sebuah kamar yang besar dan cukup lengkap. Setelah mereka memasuki kamar itu yang ternyata kosong tidak ada siapapun di dalamnya, kakek ini berkata, "Engkau tinggallah di sini dan ayahmu pasti akan segera datang asal engkau suka bekerja sama dengan kami." Hong Ing memandang penuh selidik kepada pendeta tua berjubah merah itu, dan mulailah dia merasa curiga. "Apa artinya ini? Susiok, di mana ayah?" Sin Beng Lama mengerutkan alisnya. "Kalau kami tahu dia berada di mana, agaknya kami tidak akan membawamu jauh-jauh ke sini, Pek Hong Ing. Kami membawamu ke sini hanya untuk memancing agar ayahmu mencarimu ke sini." Pucatlah wajah Hong Ing mendengar ini. "Apa? Bukankah kalian katakan bahwa ayah adalah suheng kalian?" "Benar demikian. Ayahmu adalah Kok Beng Lama, suheng kami. Dan katanya ayah adalah ketua di sini." "Sayang tidak demikian sesungguhnya. Sebaliknya malah, ayahmu adalah seorang yang berdosa besar, seorang pelarian yang harus menerima hukuman karena telah melakukan dosa-dosa yang amat banyak." Terbelalak mata Hong Ing memandang kakek itu. Apa yang terjadi? Mengapa para Susiok menipuku, membiarkan aku pergi meninggalkan Kun Leong yang terluka di pulau itu? Apa yang telah kulakukan ini?" "Tenanglah, dan duduklah. Dengarkan cerita pinceng, aku." Karena kedua kakinya memang menggigil saking tegang hatinya yang diliputi bermacam perasaan itu, Hong Ing lalu menjatuhkan dirinya di atas pembaringan,
sedangkan kakek itu lalu duduk di atas bangku menghadapi pembaringan. Ibumu bernama Pek Cusian, seorang pendekar wanita dari Tionggoan yang berani lancang tangan mencampuri urusan dalam perkumpulan agama kami sehingga terpaksa kami tangkap dan kami tawan. Karena dia masih perawan dan cantik, maka para pimpinan perkumpulan kami mengambil keputusan untuk menjadikan dia sebagai korban tahun itu, korban kepada Dewa Shiva. Akan tetapi, pada malam sebelum upacara pengorbanan dilakukan, Pek Cusian lenyap dari kamar tahanan. Kami semua mengira bahwa dia telah dapat meloloskan diri, maka hal ini terlupalah sudah sampai 5 tahun kemudian ketika itu seorang anak perempuan kecil berusia 4 tahun, kelihatan oleh seorang anggota kami. Barulah kami tahu bahwa Pek Cusian, ibumu itu, telah diselamatkan oleh Su Heng Kok Beng Lama sendiri yang menyembunyikannya dan mengambilnya sebagai istri. Betapa besar dosa Kok Beng Lama dapat kau bayangkan sendiri. Tidak. Dia tidak berdosa. Hong Ying membantah setelah mendengar penuturan itu. Dia adalah seorang manusia, tidak seperti kalian yang bagaikan segerombolan binatang buas hendak membunuh mendiang ibuku. Ayah adalah seorang laki-laki sejati yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kakek itu tidak mempedulikan bantahan ini dan melanjutkan ceritanya. Karena dosanya itu, Kong Beng Lama dihukum 10 tahun dan ibumu yang melarikan diri bersamamu itu kami kejar atau lebih tepat dikejar oleh anak buah kami karena kalau kami sendiri yang mengejar dia tentu telah dapat kami tawan kembali bersamamu. Dia dapat melarikan engkau dan lolos. Ibu adalah seorang pendekar wanita yang amat gagah perkasa. Hong Ying berkata penuh semangat. Biarpun dikeroyok oleh para pendeta palsu, masih dapat menyelamatkan aku sampai tiba di Gobisan dan ditemukan oleh Subo dalam keadaan hampir mati oleh luka-lukanya akibat pengeroyokan para pendeta yang curang. Kakek itu kembali tidak mempedulikan, seolah-olah tidak mendengar kata-kata Hong Ying. Setelah Kok Beng Lama keluar dari hukuman, dia melakukan dosa kedua yang lebih hebat. Dia telah membunuh ketua kami, yaitu Toa Su Heng kami. Kemudian dia melarikan diri. Tentu untuk mencari ibu dan aku. Dosanya yang besar harus dihukum, maka Pinceng sendiri bersama kedua orang sute. Kalian 3 orang pendeta jahat? Ya adalah Su Heng kalian? Kami turun gunung untuk mencarinya, namun tidak berhasil. Untung kami berjumpa dengan Gobi Sinkou dan dengan tusukan-tusukan Hio, Dupa Biting, dia akhirnya bercerita tentang dirimu. Kau telah menyiksa Subo. Biarpun dia tidak suka kepada ibu gurunya, namun Hong Ying masih ingat betapa sejak kecil dia dipelihara dan dididik oleh Gobi Sinkou, maka mendengar Subonya disiksa untuk mengaku, dia menjadi marah. Kami mencari jejakmu, dari sungai di mana menurut penuturan Gobi Sinkou engkau dan pemuda gundul itu terlempar ke muara sungai, masuk ke laut oleh Kok Beng Lama. Tidak kusangka bahwa pendeta yang gagah perkasa itu adalah ayah kandungku sendiri. Hong Ying menutupi mukanya mengenangkan kembali peristiwa itu. Akhirnya kami berhasil menemukan engkau di Pulau Kosong bersama pemuda aneh itu dan karena kami tidak sampai hati mempergunakan kekerasan terhadap seorang gadis muda seperti engkau, kami terpaksa menjalankan siasat agar engkau suka ikut pergi dengan sukarela. Sin Beng Lama bangkit berdiri, melangkah ke pintu lalu membalik memandang kepada gadis itu, berkata lagi, suaranya halus. Kami akan menyebar berita ke Tionggoan agar ayahmu mendengar bahwa putrinya telah berada di tangan kami. Dengan demikian dia pasti akan datang ke sini. Kami harap kau tidak banyak rewel dan berdiam saja di sini dengan baik. Kalau tidak, terpaksa kami akan memperlakukan engkau sebagai tawanan yang dikurung dalam kamar tahanan dan dibelenggu kaki tangannya. Setelah berkata demikian, Sin Beng Lama melangkah keluar dari kamar dengan tenang. Sejenak Hong Ying tertegun, mukanya pucat. Mengertilah dia sekarang bahwa dia dijadikan sandera untuk menjebak ayahnya sendiri. Dan dia telah pergi dengan sukarela, bahkan telah meninggalkan Kun Liong dalam keadaan terluka parah. Akan tetapi apa yang dapat dilakukannya? 3 orang pendeta itu sakti sekali, bahkan Kun Liong yang demikian gagah pun tak berdaya, apalagi dia. Aku harus pergi dari sini. Demikianlah suara hati Hong Ying. Dia harus pergi dan kembali ke Tionggoan, kembali ke laut mencari Pulau Kosong, mencari Kun Liong dan mencari ayahnya. Betapa rindunya kepada Kun Liong, juga kepada ayahnya, pendeta raksasa yang baik hati dan sakti itu. Akan tetapi ketika berindap-indap dia keluar dari kamar, dia melihat 2 orang pendeta jubah merah berdiri di luar pintu, mata mereka memandang dengan bengis kepadanya.
Ketika dia memasuki kamarnya lagi dan menjenguk ke jendela, juga di luar jendela terdapat 2 orang pendeta. Kamarnya telah dikurung dan dijaga. Malam itu, kembali Hong Ing kecelik ketika dia menyelidiki pintu dan jendela kamarnya karena ternyata olehnya kemudian bahwa penjagaan ketat itu diadakan siang malam dengan bergilir. Semalam suntuk itu dia tidak tidur, mencari kesempatan untuk melarikan diri, namun akhirnya dia mengerti bahwa kesempatan itu tidak pernah ada. Selain kamarnya yang dikurung, juga penjagaan di pagar tembok menyerupai benteng itu amat kuatnya sehingga andai kata dia dapat keluar dari kamar, kiranya tidak mungkin dia akan dapat keluar dari markas itu. Di samping ini, sekiranya terjadi keajaiban dan dia dapat keluar dari markas itu, apa dayanya menghadapi para pendeta sakti itu kalau dia dikejar dan disusul? Dia tidak mengenal daerah pegunungan itu, apalagi ketika melakukan perjalanan mengikuti 3 orang pendeta menuju ke Tibet, dia melihat gurun pasir seolah-olah tanpa tepi. Tanpa penunjuk jalan, dia akan mati kehausan dan kelaparan di daerah yang mengerikan itu. Terpaksa Hong Ing hanya bisa menanti dan dia bukanlah seorang gadis bodoh yang hanya mengubur diri dalam kedukaan dan keputusasaan. Tidak. Dia sudah bersiap-siap dan karena itu dia menjaga kesehatan dirinya dengan baik, makan setiap hari, bahkan membaiki para pendeta di situ dan minta petunjuk ketika dia melatih ilmu silatnya setiap hari. Dia harus berada dalam keadaan kuat dan terlatih kalau saat yang ditunggu-tunggu itu tiba, yaitu saatnya ayahnya yang dijebak itu muncul di sini. Dan saat yang dinanti-nanti itu tiba beberapa bulan kemudian. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, di antara suara orang berdoa, suara Liem Keng, doa, diselingi suara ketukan berirama yang mengiringi doa, terdengarlah teriakan yang amat gaduh. Hong Ing sudah bangun tidur dan sudah mencuci muka, siap untuk melakukan latihan pagi ketika mendengar suara gaduh itu. Akan tetapi ketika dia meloncat ke pintu, hampir dia bertumbukan dengan Lakbeng lama yang menghadang dengan tongkat di tangan. Melihat sikap Susioknya ini, Hong Ing sudah curiga dan dapat menduga bahwa inilah agaknya saat-saat yang dinanti-nantinya. Agaknya ayahnya telah tiba. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan dengan suara heran dan nadanya halus dia bertanya. Lakbeng Susiok, apakah ribut-ribut itu? Kau tidak perlu tahu dan tidak boleh keluar dari kamar ini. Pinceng sendiri yang menjaga di sini. Jantung Hong Ing berdebar keras. Tak salah lagi, tentu ayahnya telah datang. Kalau tidak, mengapa Susioknya ini sendiri yang menjaganya? Susiok, aku mau pergi berlatih. Engkau tidak boleh meninggalkan kamar. Siapa itu di sana? Bukankah itu ayah? Tiba-tiba gadis itu menuding ke atas genteng yang tampak dari pintu kamarnya. Lakbeng lama terkejut sekali, memutar tubuh menghadapi arah yang ditunjuk dan siap dengan tongkatnya dan pada saat itu Hong Ing sudah meloncat keluar dari kamarnya. Bocah setan! Hendak lari kemana kau? Lakbeng lama cepat mengejar dan dalam beberapa loncatan saja pendeta yang sakti ini sudah dapat menyusul dan sudah menghadang di depan Hong Ing dengan alis berkerut. Suara ribut-ribut di bagian depan makin hebat dan tiba-tiba Hong Ing berteriak. Ayah! Aku Pek Hong Ing berada di sini. Akan tetapi dia segera roboh terkena totokan ujung tongkat yang amat cepat dan tubuhnya yang lumpuh sudah dikempit oleh Lakbeng lama. Di bagian depan markas itu memang sedang ribut. Tepat dugaan Hong Ing bahwa ayahnya lah yang muncul. Pagi itu, di waktu semua pendeta sedang sibuk membaca doa dan bersembahyang sehingga penjagaan agak berkurang ketatnya, sesosok bayangan berkelebat melompati pagar tembok tinggi itu dan ketika beberapa orang penjaga melihat dan mengurungnya, dalam beberapa gebrakan saja 4 orang di antara mereka sudah roboh. Mulailah mereka berteriak-teriak memberi tanda bahaya dan ributlah semua pendeta yang sedang berdoa, termasuk Sin Beng Lama, Hun Beng Lama, dan Lakbeng Lama. Lakbeng Sute, kau cepat menjaga Hong Ing, kata Sin Beng Lama yang bersama Hun Beng Lama cepat berlari-lari keluar. Ternyata Ko Beng Lama yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu sedang mengamuk. Kaki tangannya bergerak secara luar biasa dan angin besar bersiut dari kedua ujung lengan bajunya yang lebar. Setiap kali kaki tangannya bergerak, tentu ada pendeta yang terpelanting atau terlempar. Namun pengeroyokan makin ketat dan kini semua pendeta telah menggunakan senjata masing-masing. Hujan senjata menjatuhi tubuh pendeta raksasa itu, namun semua hantaman senjata yang tajam maupun yang tumpul tidak ada yang membekas pada kulit tubuh Kong Beng Lama,
kecuali hanya merobek pakaiannya saja. Hayo bebaskan anakku, kalau tidak demi Tuhan, kubunuh semua orang di tempat ini. Kok Beng Lama berteriak-teriak sambil dengan kedua tangannya menangkap 4 orang pengeroyok seperti mencengkeram Garuda menerkam 4 ekor anak ayam saja layaknya, lalu melemparkan 4 orang itu kepada para pengeroyoknya sehingga mereka morat-marit. Pemberontak hina. Berlututlah untuk menerima hukuman. Tiba-tiba terdengar bentakan lemah lembut dan para pengeroyok membuka jalan untuk Sin Beng Lama dan Hun Beng Lama. Seperti biasa kalau menghadapi lawan berat, Sin Beng Lama membawa 5 batang hio membara, sedangkan Hun Beng Lama memutar-mutar biji tasbih di antara jari-jari tangannya. Dilihat seperti itu, kedua orang pendeta ini lebih pantas hendak bersembahyang dan membaca doa daripada bersiap-siap menghadapi lawan tangguh. Akan tetapi tentu saja Kok Beng Lama mengenal kedua orang sutenya ini dan dia menjawab bentakan Sin Beng Lama dengan suaranya yang nyaring, dan sinar matanya mengandung penuh ancaman maut. Sin Beng Sute. Pinceng bukan sutemu lagi dan engkau tidak berhak menyebut Sute kepada Pinceng. Sesukamulah, Sin Beng Lama. Akan tetapi dengar baik-baik. Aku datang untuk minta anakku, Pek Hong Ing. Kalau kalian menolak, aku akan membunuh kalian semua, tidak ada kecualinya. Omitohut. Sin Beng Lama berseru sambil mengacungkan 5 batang hio di depan dadanya. Ucapan yang keluar dari mulut iblis. Pemberontak dan pengkhianat hina, engkau telah melanggar undang-undang agamamu sendiri, engkau telah melakukan dosa besar, membunuh ketua yang menjadi Toa Suheng, kakak tertua seperguruan, sendiri dan beberapa orang saudara lain. Dan sekarang engkau tidak bertobat, tidak minta ampun bahkan mengancam hendak membunuh kami semua. Tidak malukah engkau yang sudah puluhan tahun tekun mempelajari semua ajaran agama yang suci? Sin Beng Lama. Kita sama-sama adalah tua bangka, bukan anak kecil yang mudah saja dibujuk dengan omongan manis dan dengan kedok agama. Agama dan pelajarannya adalah untuk dilaksanakan, bukan sekedar dipakai untuk senjata menekan orang lain, bukan dipergunakan sebagai jembatan untuk mencari kekayaan, kedudukan, kesenangan lahir batin, bukan diperalat sebagai pencari sorga dan nirwana. Kalian mempelajari kasih akan tetapi hati kalian penuh sesak dengan kebencian. Kalian menjaga kebersihan lahiriah namun batin kalian kotor melebihi keranjang sampah. Menghadapi tua bangka seperti aku, tidak perlu lagi kalian menakut-nakuti dengan agama yang dibikin palsu oleh tingkah laku pemeluknya sendiri macam kalian. Hayo bebaskan anakku, berikan kepadaku, dan aku akan pergi dari sini dengan aman, bahkan bersumpah takkan menginjak tempat ini lagi. Kalau tidak, kalian akan kubunuh semua dan tempat ini akan kubasmi, kuhancurkan. Pemberontak keparat. Hun Beng Lama membentak marah dan dia sudah melangkah maju perlahan-lahan, tasbihnya diputar-putar di atas kepalanya yang gundul dan terdengarlah suara, trik, 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 dengan irama tertentu dan biarpun tidak begitu keras. Namun seperti jarum tajam menusuk anak telinga sehingga para anggota lama jubah merah yang kurang kuat sinkannya cepat mundur sambil menutupi telinga mereka. Hanya yang sudah agak tinggi tingkatnya saja, yang jumlahnya paling banyak 30 orang, yang berani maju mengurung Kok Beng Lama. Sin Beng Lama juga melangkah maju, 5 batang hio pindah ke tangan kiri dan tangan kanannya sudah mengeluarkan sebatang pedang bersinar hijau yang amat tipis dan panjangnya ada 4 kaki, gagangnya terbuat dari perak, sebatang pedang pusaka yang amat indah dan ampuh. Melihat ini, sinar mata Kok Beng Lama menjadi ganas dan mulutnya tersenyum mengejek, tubuhnya tetap berdiri tegak tidak bergerak, yang bergerak hanya biji matanya yang melirik ke kanan-kiri. Telinganya seolah-olah berdiri dengan penuh perhatian mendengarkan setiap suara di sekelilingnya. Dalam keadaan seperti itu, pendengaran pendeta lama raksasa ini luar biasa tajamnya sehingga setiap tarikan napas para pengeroyoknya dapat ditangkapnya dengan jelas, bahkan suara detak jantung lawan terdengar olehnya. Serbu! Sin Beng Lama memberi aba-aba. Hiaat, suara bentakan para pengeroyok menjadi satu, terdengar nyaring bergema ketika mereka serentak menerjang ke depan dengan senjata masing-masing yang seperti hujan menyambar ke arah seluruh tubuh Kok Beng Lama, dari semua penjuru. Kalau semua senjata itu mengenai tubuh Kok Beng Lama dan kalau tubuh pendeta raksasa ini biasa seperti tubuh orang-orang lain, tentu dia akan roboh dengan tubuh hancur lebur, tidak ada bagian sedikit pun yang masih utuh. Ho! Kok Beng Lama mengeluarkan suara yang amat dalam dan lebar,
Bukan seperti suara manusia lagi, suara yang seolah-olah keluar dari dalam bumi. Tubuhnya yang tinggi besar itu bergerak memutar, lenyap bentuk tubuhnya dan yang tampak hanyalah gulungan yang amat cepat seperti angin puyuh mengamuk. Trang. Trek. Bu. Boma. Des. Aug. Aduh. Ah. Akibatnya hebat bukan main. Tidak kurang dari 6 orang yang terlempar dan roboh pingsan. Selain itu, banyak pula yang kehilangan senjata mereka, ada yang patah dan banyak yang lepas dari tangan, terlempar entah kemana. Bukan main hebatnya sepak terjang Kok Beng Lama yang selama 10 tahun dalam sel telah menciptakan dan mematangkan banyak ilmu-ilmu yang mujizat dan dahsyat itu. Dengan putaran kedua ujung lengan bajunya saja dia telah berhasil merobohkan 6 orang pengeroyoknya dan merampas banyak senjata. Melihat ini, Hun Beng Lama menjadi marah sekali, demikian pula Sin Beng Lama. Dalam gebrakan pertama tadi, mereka berdua memang membiarkan para anak buah lain yang maju menerjang karena mereka merasa yakin bahwa dengan mengandalkan jumlah besar, tentu Kok Beng Lama yang dianggap pemberontak itu akan dapat dikuasai. Siapa kira, raksasa itu memang hebat bukan main, maka terpaksa mereka harus turun tangan sendiri. Omitohut. Hai. Hun Beng Lama sudah menerjang maju dengan tasbihnya yang menyambar ke pelipis kiri sedangkan tangan kirinya yang membentuk cakar Garuda itu mencengkeram ke arah perut lawan. Gerakannya cepat dan mendatangkan angin pukulan yang berdesing-desing saking kerasnya. Pada detik berikutnya, terdengar suara tajam menulikan telinga ketika sinar hijau berkeredepan menyambar-nyambar seperti seekor naga hijau bermain-main dan itulah pedang di tangan Sin Beng Lama yang dalam satu jurus telah mengirim 3 bacokan dan 8 tusukan yang mengancam 13 jalan darah utama di bagian depan tubuh lawan. Bagus, teriak Kok Beng Lama sambil menggerakkan kepalanya mengelak sambaran tasbih ke pelipisnya kemudian mengangkat kaki menendang ke arah tangan kanan Hun Beng Lama. Sedangkan 10 kuku jari tangannya sibuk menyentil ke arah sinar-sinar hijau yang menyambar-nyambar itu. Dia telah berhasil menangkis 13 serangan pedang hijau itu dengan sentilan jari tangannya dan setiap kali dia menyentil terdengarlah suara nyaring. Tring-tring-tring-tring-tring. Terkejutlah Sin Beng Lama ketika merasa betapa telapak tangannya yang memegang pedang tergetar hebat karena sentilan kuku jari tangan lawannya itu. Dengan seruan halus dia mencelat ke belakang sampai 3 meter jauhnya, tangan kirinya bergerak dan tampaklah sinar api menyambar ke arah tubuh Kok Beng Lama. Itulah penyerangan hio-hio membara yang amat luar biasa dan amat berbahaya pula karena biarpun hanya berupa hio, namun dilepas dengan pengerahan tenaga sinkang yang amat ampuh sehingga kalau mengenai tubuh lawan dapat menancap dengan api masih membara. Keji, alat sembah yang dipakai membunuh. Kok Beng Lama berseru keras, menggerakkan kedua tangan bergantian didorongkan ke depan dengan telapak tangan terbuka. Menyambarlah hawa dingin dari kedua telapak tangannya dan itulah inti tenaga imkang yang amat dingin. Tampak asap mengepul dan 5 batang hio itu padam apinya, bahkan runtuh semua ke atas tanah, masih mengepulkan asap putih yang harum baunya. Tentu saja Sin Beng Lama menjadi makin marah. Bersama sutenya, Hun Beng Lama menerjang maju, menggerakkan pedangnya secara luar biasa sekali sehingga tubuhnya lenyap di gulung sinar pedang yang merupakan gulungan sinar hijau menyilaukan mata yang kini bergulung-gulung menyelimuti tubuh Kok Beng Lama pula. Di antara sinar hijau ini tampak sinar putih dari tasbih Hun Beng Lama yang mengeluarkan suara, trik-trik, makin lama makin nyaring. Maka terdengarlah paduan suara yang menyeramkan karena semua orang yang kurang kuat sinkangnya merasa betapa jantung mereka seperti ditarik-tarik dan telinga seperti ditusuk-tusuk oleh suara berdetik dari tasbih, bercampur dengan suara berdesingan dari pedang hijau, diseling geraman-geraman marah dari dada Kok Beng Lama yang bidang. Pertempuran hebat dan mati-matian, dilakukan oleh 3 orang sakti, terjadi dengan serunya, membuat para lama yang berada di situ tidak berani lagi turun tangan membantu karena mereka maklum bahwa bantuan mereka tidak akan menguntungkan pihak kawan juga tidak merugikan pihak lawan melainkan membahayakan nyawa sendiri. Kalau dibuat ukuran, tingkat kepandaian Kok Beng Lama dahulu pun setingkat dengan Sin Beng Lama. Akan tetapi semenjak dia menjalani hukuman selama 10 tahun, kepandaiannya bertambah hebat sedangkan Sin Beng Lama hanya mendapat kemajuan biasa saja. Orang yang berada di dalam tahanan seperti Kok Beng Lama, kehilangan kebebasannya dan tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu, lebih tekun dalam berlatih, apalagi karena memang dia mempunyai dendam. Sedangkan tingkat kepandaian Hun Beng Lama masih kalah setingkat dari Sin Beng Lama,
maka pertempuran hebat itu lebih tepat dikatakan bahwa yang bertanding mati-matian adalah Sin Beng Lama melawan Kok Beng Lama, sedangkan Hun Beng Lama hanyalah merupakan tenaga pengacau saja yang mengacaukan pertahanan Kok Beng Lama. Namun, biar dia bertangan kosong dikeroyok oleh dua orang yang memiliki kepandaian tinggi dan bersenjatakan senjata-senjata pusaka ampuh pula, ternyata Kok Beng Lama memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Semua ini diperhebat lagi oleh kemarahannya karena dia mengkhawatirkan nasib putrinya, maka dia seolah-olah iblis sendiri yang mengamuk dan sukar ditandingi oleh dua orang pendeta lama itu. Kalian bosan hidup? Kalian bosan hidup? Akan kubunuh semua. Demikian terdengar Kok Beng Lama menggereng. Bret. Plak. Aug. Aduh. Para pendeta yang menonton tidak dapat mengikuti dengan pandangan mata mereka apa yang telah terjadi karena yang tampak hanyalah sinar-sinar dan bayangan saja yang campur aduk menjadi satu. Tahu-tahu, tubuh Sin Beng Lama dan Hun Beng Lama terlempar dan terbanting keras, sedangkan tubuh Kok Beng Lama terhuyung ke belakang, dadanya terluka pedang dan pakaian di pundaknya hancur oleh pukulan tasbih. Akan tetapi kedua orang lawannya muntah darah terkena hawa pukulan kedua telapak tangan Kok Beng Lama. Dengan muka buas Kok Beng Lama sudah hendak menerjang lagi dua orang bekas sutenya yang sudah terluka itu dan agaknya tidak akan dapat dihindarkan lagi dua orang lama jubah merah itu tentu akan tewas karena mereka belum sempat bangun sedangkan para anggota yang lain tidak ada yang berani menghadapi Kok Beng Lama. Pemberontak hina. Jangan bergerak atau putrimu akan pincang bunuh di depan matamu. Kok Beng Lama tersentak kaget, menengok dan memandang dengan diam seperti patung. Lak Beng Lama telah berada di situ, tangan kanan memegang tongkat yang ditodongkan ke ubun-ubun seorang dara remaja yang dikempit dengan lengan kirinya. Gadis itu sama sekali tidak dapat bergerak, tanda bahwa dia telah menjadi korban totokan. Kok Beng Lama mengenal gadis yang pernah ditolongnya di muara sungai Huangho itu, dan kini nampak nyata olehnya betapa mirip wajah dara itu dengan wajah bekas kekasihnya yang telah tewas, Pek Cusian. Dia mengeluarkan suara gerengan keras dan matanya seperti mengeluarkan api memandang kepada tiga orang pendeta itu. Sin Beng Lama dan Hun Beng Lama telah memperoleh kesempatan menguasai diri mereka dan sudah berdiri di dekat Lak Beng Lama yang mengempit tubuh Pek Hong Ing. Kok Beng Lama, sebelum engkau bergerak, putrimu akan pincang bunuh. Kok Beng Lama tidak mempedulikan ucapan itu, dengan suara gemetar seperti orang sakit demam dia berkata kepada Hong Ing yang sejak tadi dipandangnya tanpa berkejap mata. Nona muda, siapakah namamu? Hong Ing yang tidak dapat bergerak itu sejak tadi pun memandang kepada Kok Beng Lama dengan wajah pucat. Dia pun meragukan apakah benar pendeta tua yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, yang sikapnya amat mengerikan ini, adalah ayah kandungnya. Mendengar pertanyaan itu, dia diam saja karena urat gagunya telah tertotok, membuat dia tidak dapat mengeluarkan suara. Tiba-tiba Sin Beng Lama menggerakkan ujung lengan bajunya, menyambar ke arah leher Hong Ing, dan terbebaslah darah itu dari totokan yang membuatnya gagu. Namaku Pek Hong Ing. Hong Ing menjawab dengan suara agak kaku karena baru saja dia terbebas. Siapa gurumu? Kembali Kok Beng Lama bertanya. Go Bi Sin Ko. Siapa nama ibumu? Pertanyaan ini keluar dengan lirih dan parau. Nama ibu, Pek Cusian. Cusian, pengulangan nama dari mulut Kok Beng Lama ini terdengar menyerupai keluhan. Tahukah engkau siapa ayahmu? Ibu tidak pernah sempat memberitahuku tapi, tiga orang Lo Cian Wei itu mengaku para susioku dan membawaku ke sini. Katanya hendak dipertemukan dengan ayahku, ternyata aku diperlakukan sebagai tawanan. Kata mereka, ayahku bernama Kok Beng Lama. Kok Beng Lama menggereng dan tiga orang kakek itu sudah siap-siap melawan sedangkan Lak Beng Lama sudah menempelkan tongkatnya di ubun-ubun kepala Hong Ing, juga para anggota lama sudah mengurung lagi tempat itu. Akulah Kok Beng Lama. Hong Ing, setidaknya sudah 4-5 tahun ketika engkau masih kecil engkau tinggal di ruang di mana aku terhukum. Ingatkah engkau akan sesuatu di tempat itu? Aku hanya ingat berada di dalam ruangan yang luas bersama ibu dan seorang laki-laki yang selalu bersama yang tak dapat kulupakan adalah bahwa laki-laki itu seringkali menari-nari di sekeliling sebuah arca besar sebesar manusia. Engkau anakku. Tiba-tiba Kok Beng Lama menggereng keras. Akulah laki-laki itu, sedang berlatih silat. Hong Ing, engkau anakku. Seperti gila kakek itu lalu memandang ke sekelilingnya.
Hayo bebaskan dia. Kalau tidak, kubasmi kalian semua. Kok Beng Lama, putrimu berada di dalam kekuasaan kami. Sepantasnya kalau kami yang mengajukan usul, bukan engkau yang menuntut. Engkau telah membuat dosa besar dan untuk menjaga kehormatan dan wibawa perkumpulan, engkau sebagai seorang anggota pimpinan yang menyeleweng haruslah dihukum. Menyerahlah dan engkau akan kami hukum sesuai dengan peraturan, dan putrimu yang memang tidak berdosa apa-apa tidak akan kami ganggu bahkan akan kami perlakukan sebagai murid keponakan kami yang tercinta. Sebaliknya kalau kau melawan, terpaksa kami akan membunuh dulu putrimu sebelum membunuhmu. Suara halusin Beng Lama itu terdengar jelas oleh semua orang karena keadaan di situ amat tegang dan sunyi. Kok Beng Lama memandang ragu kepada Hong Ying, dan darah itu cepat berkata dengan suara lantang. Lo Cianpue, kalau benar engkau adalah ayah kandungku, jangan dengarkan bujukan mereka. Aku tidak takut mati, tidak perlu engkau menyerah kepada mereka dan berkorban untuk aku. Mendengar ini, sepasang mata yang tadinya mengeluarkan sinar kemarahan dan wajah yang keruh dan merah itu berubah. Sinar matanya lembut memandang Hong Ying dan wajahnya berseri. Engkau adalah anakku, tak salah lagi. Keberanianmu, sikapmu, persis sikap ibumu Pek Cusian. Sin Beng Lama, ajukan usulmu agar kupertimbangkan. Sin Beng Lama kelihatan lega sekali. Dia dan Hun Beng Lama sudah terluka cukup parah dan kalau pertandingan dilanjutkan, bukan tidak mungkin akan terjadi seperti yang diancamkan oleh Kok Beng Lama, yaitu mereka semua akan terbasmi habis. Kok Beng Lama, betapapun besar dosa-dosamu, akan tetapi mengingat engkau adalah bekas pimpinan dan telah banyak berjasa demi kemajuan perkumpulan kita puluhan tahun yang lalu, maka kami pun akan bertindak seadil-adilnya. Perbuatanmu itu akan menghancurkan kehormatan perkumpulan kalau engkau masih berkeliaran di dunia luar, seolah-olah perkumpulan kami tidak dapat bertindak terhadap dirimu. Oleh karena itu, engkau akan kami jatuhi hukuman bertapa di dalam sel penjara selama hidupmu. Usiamu sudah tinggi, maka hukumanmu tentu juga tidak berapa lamanya dan hukuman itu hanyalah untuk mencegah engkau merusak nama perkumpulan di luar Tibet. Kalau aku menerima hukuman itu, apa imbalannya? Putrimu akan kami pelihara baik-baik, tinggal di sini sebagai keluarga dan sewaktu-waktu dapat menjengukmu di dalam penjara. Kok Beng Lama mengerutkan alisnya berpikir keras, kemudian mengangguk. Cukup adil, aku pun tidak ada niat berkelana, kalau aku dahulu pergi hanya untuk mencari Pek Cusian dan putrinya. Setelah Hong Ying berada di sini, perlu apa aku pergi? Akan tetapi, bagaimana kalau kalian mengkhianati dan kelak mengganggu anakku? Kok Beng Lama? Sin Beng Lama berteriak marah. Engkau sendiri sudah tahu betapa lama jubah merah lebih menghargai janji daripada nyawa. Pinceng sendiri berjanji takkan mengganggu Pek Hong Ying, tidak akan memaksanya melakukan sesuatu di luar kehendaknya kalau engkau suka menyerah dan menjalani hukuman itu. Bagus. Aku percaya akan janjimu, Sin Beng Lama. Akan tetapi, Pinceng belum mendengar janjimu, Kok Beng Lama. Hahaha, engkau memang selalu cerdik, Sute. Nah, dengarlah. Aku, Kok Beng Lama, berjanji tidak akan memberontak lagi selamanya dan akan mentaati perintah para pimpinan lama jubah merah. Omitohut. Para dewa menjadi saksinya, kata Sin Beng Lama dengan girang dan dia berkata kepada sutenya. Lak Beng Lama, bebaskan Pek Hong Ying agar dia dapat bertemu dengan ayah kandungnya. Lak Beng Lama membebaskan totokan Hong Ying dan melepaskan gadis itu dari kempitannya. Begitu dia terlepas, dengan terhuyung-huyung Hong Ying lari menghampiri Kok Beng Lama, kemudian menjatuhkan diri di depan kakek itu sambil berseru penuh keharuan. Ayah! Kok Beng Lama menunduk, memandang kepada gadis yang berlutut itu, kemudian menengadah ke langit, kemudian tertawa bergelak, kedua tangannya meraih ke bawah dan tubuh Hong Ying terangkat dan sudah dirangkul dan dipeluknya. Hahaha. Kau, anakku. Hahaha, akhirnya kita berkumpul juga di tempat di mana kau dilahirkan. Biarlah engkau tetap memakai Shipek seperti ibumu, Shi yang amat bagus dan terhormat. Pek Hong Ying, kau maafkan ayahmu yang tidak becus membahagiakan ibumu, akan tetapi setidaknya, aku dapat melakukan sesuatu untuk anaknya, yaitu engkau, anakku. Lalu diciumnya ubun-ubun kepala Hong Ying dengan penuh kasih sayang. Hong Ying sudah cepat menghapus air matanya dan sambil menyandarkan kepala di dada ayahnya yang amat bidang dan kuat itu, dia berbisik.
Ayah, setelah aku dibebaskan, mari kita pergi saja dari sini. Aku tidak akan betah tinggal di tempat ini, ayah. Dia tidak berani bicara terus terang betapa dia merasa rindu kepada seorang pemuda yang dicintanya. Ayahnya menggeleng kepala. Janji lebih penting daripada segalanya, anakku. Kau tinggallah di sini, sebagai keluarga terhormat dan lebih dari itu lagi. Setiap hari engkau dapat menjengukku di penjara dan aku akan mewariskan seluruh ilmu kepandaianku kepadamu. Hong Ying merasa kecewa dan berduka sekali sehingga air matanya mengalir lagi. Akan tetapi Kok Beng Lama mengira bahwa anaknya menangis saking senangnya, maka dia tertawa-tawa lagi. Kok Beng Lama, sudah cukup kiranya pertemuan dengan putrimu. Setiap hari engkau masih akan dapat bertemu. Sekarang, marilah kami antar engkau memasuki tempat hukumanmu. Karena hatinya merasa gembira, Kok Beng Lama mengangguk dan sambil tertawa-tawa dia diantar ke tempat hukuman, di mana dahulu dia mendekam selama 10 tahun. Kalau dulu dia menghabiskan waktu hukuman dengan memperdalam ilmu-ilmunya, sekarang dia hendak menghabiskan waktu hukuman dan sisa hidupnya untuk mewariskan ilmu-ilmunya itu kepada anak tunggalnya, Pek Hong Ying. Susiok, aku tidak bicara main-main. Aku ingin menebus dosa ibuku. Sin Beng Lama, Hun Beng Lama, dan Lat Beng Lama saling pandang mendengar ucapan Hong Ying yang pagi hari itu datang menghadap mereka di ruangan dalam setelah mereka selesai melakukan upacara sembahyang dan membaca doa pagi. Mengapa, Hong Ying? Bukankah kau hidup cukup terhormat dan senang di sini? Bukankah kami memperlakukan engkau dengan baik seperti janji kami dan semua anggota bersikap hormat kepadamu? Tanya Sin Beng Lama. Benar Susiok, akan tetapi sudah kukatakan tadi, aku melakukannya untuk menebus dosa ibuku. Ibu telah melakukan dosa kepada agama kita dan untuk dosa itu sekarang ayah yang menanggung derita dan hukumannya. Semua ini terjadi karena kutukan dewa, sehingga aku pun hidup sengsara dan disakiti hati orang. Maka, aku hendak menebus dosa dengan mengorbankan diri kepada dewa sebagai pengganti ibuku. Karena ibuku melarikan diri dari tangan dewa, maka dewa telah mengutuknya dan aku sebagai putrinya tentu akan mereka kutuk pula. Pomitohut engkau hebat sekali, Pek Hong Ying. Engkau seorang dara yang suci dan bersih hatimu, dan engkau memang pantas sekali menjadi kekasih dewa, kata Sin Beng Lama dengan pandang mata penuh kagum. Aku memang sudah ditakdirkan menjadi kekasih dewa, Susiok. Hampir setiap malam aku telah bermimpi dan selalu bertemu dan dicumbu rayu oleh dewa yang bertangan 6 bermuka 3. Cian Cai. Pomitohut. 3 orang pendeta lama itu cepat merangkap kedua tangan di depan dada dan mulut mereka berkemak-kemik membaca doa. Ketika mereka memandang lagi kepada Hong Ying, pandang mata mereka berubah, amat kagum dan menghormat sekali. Keponakanku yang baik, Pek Hong Ying. Semua itu adalah tanda-tanda dari dewa dan sudah semestinya kalau kita semua mentaatinya. Akan tetapi, kami tidak berani karena ayahmu pasti akan mengamuk kalau mendengar engkau akan mengorbankan dirimu kepada dewa. Ayah sudah berjanji tidak akan memberontak lagi, Susiok. Dan urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan ayah. Sesungguhnya, perbuatan ayah itulah yang membuat aku mengambil keputusan ini. Ibu telah berdosa kepada dewa, juga ayah telah berdosa, maka terlahir aku yang harus menebus dosa mereka itu dengan mengorbankan diri kepada dewa. Bagus, bagus. Pinceng yakin bahwa seorang perawan seperti engkau ini tentu dapat menjadi kekasih dewa, Hong Ying. Akan kuusahakan agar dewa mencintaku, Susiok, sehingga aku dapat membujuknya mengampuni ayah ibuku, juga agar dewa memberkahi para Susiok dan agama kita ini. Pomitohut. 3 orang itu berseru dengan girang sekali. Akan tetapi, Sin Beng Lama berkata lagi, meragu. Kami telah berjanji kepada ayahmu untuk memperlakukanmu dengan baik, tidak akan mengganggumu. Susiok, urusan ini tidak ada pihak yang mendesak atau didesak. Susiok sekalian telah memperlakukan aku dengan baik, Susiok sekalian tidak melanggar janji kepada ayah. Aku mau mengorbankan diriku kepada dewa atas kehendakku sendiri, secara sukarela. Biarlah kalau sudah tiba masanya, aku sendiri yang akan memberi penjelasan kepada ayah dan aku tanggung dia tidak akan dapat melakukan apapun kecuali menyesali dosa-dosanya dahulu. Ah, engkau hebat dan baik sekali, anakku. Sin Beng Lama sampai harus mengusap 2 titik air matanya saking terharu hatinya.
Tentu saja apa yang diusulkan oleh Dara itu amat besar artinya bagi mereka. Bayangkan saja. Keponakannya akan menjadi kekasih Dewata. Menjadi kekasih Dewa Shiva yang Maha Sakti dan hal itu tentu akan mengangkat kedudukan rohani mereka. Dengan jadinya seorang keponakan mereka menjadi kekasih Dewa, maka sorga dan nirwana sudah berada di telapak tangan mereka. Bukan aku yang baik, Susiok, karena itu hanyalah merupakan kewajibanku menebus dosa orang tua. Akan tetapi aku mengharapkan kebaikan dari Susiok untuk memenuhi permohonanku yang terakhir yang juga merupakan syarat tunggalku untuk melakukan pengorbanan diri. Permohonan terakhir seorang perawan suci merupakan perintah. Katakanlah apa yang harus kami lakukan? Hun Beng Lama berkata penuh semangat karena dia yakin berdasarkan kepercayaannya bahwa kelak dia pun akan menerima anugerah dan ikut memperoleh sepercik berkah dari dewa. Aku mendengar bahwa seorang yang dengan setulusnya hati hendak berbakti kepada dewa haruslah dengan hati bersih dari segala perasaan dendam, benci dan kemarahan. Benar sekali. Memang dewa menghendaki seorang anak perawan yang suci dan bersih lahir batin. Itulah yang menjadi penghalang, Susiok. Aku pernah mencinta seorang pemuda, akan tetapi dia telah memarahkan hatiku, membuatku menaruh dendam dan merubah cintaku menjadi kebencian. Oleh karena itu, sebelum melihat dia diseret ke depan kakiku, perasaan itu akan terus berada di dalam hatiku, membuat aku kurang bersih jika kelak menghadap dewa yang agung. Maka, aku mohon kepada Susiok agar suka turun gunung dan menangkap pemuda yang menyakitkan hatiku itu. Setelah melihat dia tertangkap di sini, barulah aku dengan hati lapang dan bersih akan mengorbankan diri dengan sukarela dan biar dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sebagai hukumannya. Pemuda itu yang menemanimu di pulau kosong itu, tanya Sin Beng Lama. Benar dialah orangnya. Bagaimana Susiok dapat menduganya demikian tepat? Pinceng sudah mendengar kata-katanya ketika membelamu dan melihat engkau menampar mukanya. Memang dia amat menyakitkan hatiku, Susiok. Karena itu, kalau Susiok sekalian dapat memenuhi permintaanku, yaitu menangkap pemuda itu dan membawanya ke sini, maka siaplah aku untuk mengorbankan diri kepada dewa. Benarkah kata-katamu itu? Aku berjanji dan janji lebih berharga daripada mati. Baik, kalau begitu, biarlah kedua Sute Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama memenuhi permintaanmu itu, menangkap pemuda yang kau maksudkan dan menyeretnya ke depan kakimu. Hun Beng Sute dan Lak Beng Sute, pemuda itu cukup lihai akan tetapi Pinceng yakin bahwa Sute berdua akan mampu membekuknya. Baik, Su Heng, jawab Hun Beng Lama. Hong Ing, siapakah nama pemuda itu dan di mana adanya dia? Apakah masih di pulau kosong itu? Bukan di sana. Kami berdua hanya menggunakan tempat itu sementara saja, Susiok. Setelah aku pergi ikut dengan Sambi Susiok, paman guru bertiga, dia pasti segera meninggalkan tempat itu. Habis, di mana kami harus mencarinya? Aku tahu di mana adanya pemuda itu. Yap Kun Liong, nama pemuda itu, sekarang pasti berada di puncak Chinling San. Dia adalah murid keponakan dari ketua Chinling Pai dan dia bermain cinta dengan putri ketua yang menjadi paman gurunya itu. Karena itulah aku bersakit hati. Maka harap Jiwie Susiok, paman guru berdua, suka mencarinya di Chinling San. 3 orang lama itu sama sekali belum pernah mendengar nama ketua Chinling Pai, maka mereka tidak menaruh curiga apa-apa. Karena sudah pernah bertemu dengan Yap Kun Liong, maka Sin Beng Lama merasa yakin bahwa kedua orang sutenya sudah cukup untuk menangkap pemuda itu. Maka berangkatlah kedua orang pendeta lama itu meninggalkan Tibet dengan hati penuh semangat dan kegembiraan karena mereka menganggap perintah dari perawan suci, ini merupakan tugas yang mulia bagi mereka. Tentu saja semua itu adalah siasat yang amat cerdik dari Hong Ing. Dara ini tentu saja tidak betah tinggal di tempat itu, dan biarpun dia mulai menerima gemblengan ayahnya yang sakti, namun ayahnya tidak mau melanggar janji dan tidak mau pergi bersamanya meninggalkan tempat itu, bahkan ayahnya sudah mengambil keputusan untuk menghabiskan sisa hidupnya di tempat hukuman itu. Karena maklum bahwa sia-sia saja untuk membujuk ayahnya, Hong Ing lalu mencari akal. Dia tahu dengan pasti bahwa Kun Liong tentu berusaha menyusul dan mencarinya, maka dia lalu mempergunakan siasat untuk menghubungi Kun Liong. Bahkan dengan cerdik dia memberikan alamat Chinling Pai dengan maksud menarik perhatian ketua Chinling Pai yang amat sakti sehingga Kun Liong memperoleh bala bantuan yang amat kuat.
Kalau ada lama mencari Kun Liong di Chin Ling Pai, tentu pendekar sakti Chia Keng Hong akan tertarik dan tentu akan ikut turun tangan, apalagi karena dua orang lama yang mengandalkan kepandaiannya itu tentu akan berterus terang untuk menangkap Kun Liong. Setelah kedua orang lama itu berangkat, legalah hati Hong Ing dan dia hanya menanti dengan sikap gembira. Membayangkan Kun Liong akan tiba di tempat itu memberi kekuatan yang ajaib kepadanya, membuatnya gembira sekali karena andai kata siasatnya gagal dan Kun Liong benar-benar ditangkap dan dibawa ke situ, dia akan rela menderita atau mati sekalipun asal berada di dekat pemuda itu. Dalam kegembiraan yang didorong harapan bertemu kembali dengan pemuda yang dicintainya itu, Hong Ing mulai tekun mempelajari dan melatih ilmu yang diajarkan oleh ayahnya yang sama sekali tidak tahu akan siasat yang dijalankan oleh putrinya. Ibu, kenapa ayah belum juga pulang? Anak laki-laki berusia 5 tahun itu merengek kepada ibunya. Wanita yang usianya kurang lebih 40 tahun dan masih amat cantik itu menarik napas panjang, lalu menjawab dengan nada suara yang merasa kesal hatinya. Gara-gara encimu. Akan tetapi kurasa tak lama lagi dia akan pulang, Bun Ho. Wanita itu adalah si Biao Eng atau Nyonya Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai, sedangkan anak laki-laki itu adalah Chia Bun Ho, anak kedua atau putra tunggal suami istri pendekar ini. Chin Ling Pai yang mempunyai banyak anggota atau anak murid itu kelihatan sunyi setelah Chia Keng Hong pergi, apalagi setelah lebih dulu Giok Keng lolos dari tempat itu. Akan tetapi aku sudah rindu kepada ayah dan cici, ibu. Sabarlah, Houji, anak Hou. Seorang calon pendekar harus memiliki kesabaran yang besar, dan pula, ayahmu tentu baru akan pulang kalau sudah bertemu dengan encimu Giok Keng. Dasar enci yang nakal, pergi saja kerjanya. Ibu, kalau aku sudah besar, apa aku juga boleh merantau seperti Enci Keng? Tentu saja boleh, akan tetapi engkau harus sudah dewasa dan kepandaianmu untuk menjaga diri sudah cukup kuat. Karena itu kau harus rajin berlatih, Houji. Mari kita ke tempat latihan, pasangan kuda-kudamu yang kau latih kemarin itu masih belum baik benar, juga gerakan langkah kakimu masih kurang tepat. Ibu dan anak itu lalu pergi ke kebun belakang di mana mereka biasanya berlatih silat. Sebagai putra suami istri pendekar yang berilmu tinggi itu, tentu saja sejak kecil Bun Hou telah dilatih dasar-dasar ilmu silat oleh orang tuanya dan ketika ayahnya pergi sampai berbulan-bulan lamanya, ibunya lah yang melatihnya. Tentu saja di samping pelajaran ilmu silat yang baru dilatih dasar-dasarnya, anak itu pun diberi pelajaran membaca dan menulis. Selagi ibu yang memiliki kepandaian tinggi dalam ilmu silat ini memberi petunjuk kepada putranya, di luar rumah tempat tinggal ketua Chin Ling Pai itu terjadi pula hal yang menarik. 5 orang murid kepala Chin Ling Pai yang dikepalai oleh Kui Kintea, berhadapan dengan 2 orang pendeta gundul yang berjubah kotak-kotak merah. 5 orang itu tentu saja menyambut kedatangan 2 orang pendeta itu dengan sikap hormat, apalagi melihat bahwa 2 orang itu sudah tua dan kelihatan saleh. Yang seorang memegang sebatang tongkat untuk membantunya jalan mendaki puncak, yang kedua sambil melangkah tiada hentinya mempermainkan biji-biji tasbihnya seperti membaca doa. Setelah menyambut dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan, Kui Kintea bertanya. Bolehkah kami mengetahui siapa nama Jiwie Lo Suhu, 2 bapak pendeta, yang terhormat, dari kuil mana dan ada keperluan apakah mengunjungi Chin Ling Pai? 2 orang pendeta itu bukan lain adalah Hun Beng Lama yang membawa tasbih dan Lak Beng Lama yang memegang tongkat. Dengan sikap dan suara halus Hun Beng Lama menjawab. Apakah sicu sekalian ini murid-murid Chin Ling Pai? Benar, Lo Suhu. Kedatangan kami adalah untuk mencari seorang yang bernama Yap Kun Liong, kata pula Hun Beng Lama. 5 orang murid Chin Ling Pai itu memandang heran dan beberapa orang anak murid yang melihat dari jauh kini datang mendekat karena ingin tahu. Maklumlah tempat yang sunyi dan tentram itu jarang menerima kunjungan orang luar. Tentu saja Kui Kintea dan para sutenya sudah mendengar akan nama Yap Kun Liong itu, nama yang dipuji-puji guru dan ibu guru mereka. Dia tidak berada di sini, Lo Suhu, jawab Kui Kintea tanpa ragu-ragu lagi. Kalau begitu di mana dia? Tiba-tiba Hun Beng Lama bertanya dan pandang matanya tajam penuh selidik. Melihat sinar mata yang amat tajam berpengaruh itu, Kui Kintea menjadi terkejut, juga curiga. Kami tidak tahu dia berada di mana, jawabnya. Kalian tidak tahu apa-apa, baiklah Pinceng hendak menemui ketua Chin Ling Pai saja.
Kedua orang pendeta itu terus melangkah hendak memasuki pintu depan rumah tinggal Chia Keng Hong. Nanti dulu, Jiwie Lo Suhu. Guru kami juga sedang tidak ada, akan tetapi kalau hanya urusan derma untuk Will saja cukup dapat diselesaikan dengan kami sebagai wakil ketua kami. Pinceng tidak membutuhkan dermaan, hendak bertemu dengan ketua Chin Ling Pai, kata pula Hun Beng Lama dan bersama sutenya dia terus saja masuk ke dalam rumah. Tahan! Kui Kintea berseru marah. Harap Jiwie Lo Suhu sebagai orang-orang beribadat tahu sedikit aturan dan tidak menyelonong masuk begitu saja tanpa izin. Biarlah kami laporkan kepada Subo, ibu guru, kami. Dua orang pendeta itu berhenti dan saling pandang, kemudian mereka mengikuti Kui Kintea dan para sutenya yang pergi menuju ke taman bunga di belakang rumah, di mana ibu guru mereka biasanya sedang melatih putranya. Melihat betapa dua orang pendeta tua yang aneh itu mengikuti mereka tidak dapat melarang dan cepat-cepat memasuki taman. Hei, ada apakah kalian datang ke sini, Kintea? Si Biao Eng menegur tak senang karena merasa terganggu. Maaf, Subo. Ada dua orang pendeta yang ingin berjumpa dengan Kun Liong, setelah Teocu beritahu tidak ada, lalu memaksa hendak bertemu dengan Suhu. Si Biao Eng mengangkat muka dan melihat dua orang pendeta tua itu memasuki taman. Sekelebatan saja mengertilah nyonya ini bahwa dua orang pendeta yang kelihatan lemah dan halus itu tentu mempunyai urusan penting sekali dan agaknya merupakan orang-orang yang biasa diturut kehendaknya sehingga kini mereka berani memasuki taman tanpa izin. Kalian minggirlah, katanya kepada para anggota Chin Ling Pai yang memenuhi taman, kemudian dengan langkah tenang nyonya ketua ini maju menyambut kedatangan dua orang pendeta itu. Melihat pakaian mereka, si Biao Eng dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan pendeta-pendeta lama dari barat, maka dia bersikap hati-hati karena maklum bahwa pendeta-pendeta lama banyak yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah berhadapan, si Biao Eng yang berpemandangan tajam itu dapat melihat dari sinar mata kedua orang pendeta itu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sinkang kuat sekali, maka diam-diam dia terkejut dan cepat mengangkat kedua tangannya memberi hormat yang dibalas oleh mereka. Selamat datang di Chinlingsan, Jiwie Lo Suhu. Siapakah Jiwie dan ada keperluan apakah Jiwie hendak menemui suamiku? Tanya si Biao Eng dengan suara lembut namun pandang matanya penuh selidik. Maafkan Pinceng, Toanio. Kedatangan kami berdua ini adalah untuk mencari seorang bernama Yap Kun Liong karena urusan pribadi. Kami tidak mempunyai urusan dengan Chin Ling Pai. Silakan Jiwie duduk di ruangan tamu di mana kita dapat bicara dengan sebaiknya. Hun Beng Lama menggerakkan tangan kirinya digoyang-goyang. Tidak usah, Toanio. Terima kasih atas kebaikanmu. Di sini pun sama saja. Lo Suhu, di sini tidak ada orang yang bernama Yap Kun Liong. Kedua orang pendeta itu memandang dengan tajam penuh selidik. Benarkah demikian? Bukankah ada hubungan antara ketua Chin Ling Pai dengan pemuda bernama Yap Kun Liong itu? Tidak salah. Dia memang murid keponakan suamiku, akan tetapi pada saat ini Yap Kun Liong tidak berada di sini. Sebagai bibi gurunya, bolehkah aku mengetahui apa maksud Jiwie mencari Yap Kun Liong? Kami hendak menangkapnya, jawab Hun Beng Lama dengan tenang. Pendeta ini terlalu mengandalkan kepandaiannya sendiri maka dia merasa tidak perlu menyembunyikan niatnya dari siapapun yang toh tidak akan dapat menghalanginya. Jawaban ini tentu saja mengejutkan semua orang, terutama sekali si Biao Eng. Akan tetapi kalau para murid Chin Ling Pai kelihatan kaget adalah nyonya cantik ini tenang-tenang saja. Ibu, kata ibu para pendeta adalah orang-orang suci, kenapa dua orang ini hendak menangkap orang? Apakah mereka pendeta-pendeta palsu? Houji, diamlah kau dan jangan turut campur. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Si Biao Eng kaget mendengar kelancangan mulut putranya. Dua orang pendeta itu menjadi merah mukanya dan mereka melirik ke arah Bun Hou. Diam-diam mereka terkejut dan kagum melihat anak laki-laki yang dari jauh saja sudah nampak memiliki tulang baik dan bakat untuk menjadi seorang pandai. Jiwie Lo Suhu sudah jauh-jauh datang ke Chin Ling Pai dengan sia-sia saja karena yang dicari tidak ada. Bolehkah aku mengetahui nama julukan Jiwie yang mulia dan dari golongan manakah? Pinceng adalah Hun Beng Lama dan ini adalah Sutelak Beng Lama. Kami datang dari jauh sekali, dari perkumpulan agama lama jubah merah di Tibet.
sengaja datang untuk menangkap pemuda yang bernama Yap Kun Leong. Kalau dia tidak ada, biarlah kami bicara dengan ketua Chin Ling Pai yang menjadi paman gurunya, karena sebagai paman gurunya tentu akan tahu di mana adanya pemuda itu. Sayang sekali, Lo Suhu. Suamiku pun sedang turun gunung, sudah beberapa bulan belum pulang, dan aku sendiri pun tidak tahu di mana adanya Yap Kun Leong dan suamiku pada saat ini. Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama saling pandang dengan hati kesal. Hun Beng Lama menarik napas panjang. Sungguh tidak kebetulan sekali. Akan tetapi tiba-tiba wajahnya berseri dan dia menoleh ke arah Chia Bun Hou yang berdiri di dekat ibunya. Ada jalan baik. Toanio, urusan kami dengan Yap Kun Leong amat penting. Apapun yang terjadi di dunia ini, Yap Kun Leong harus menjadi tawanan kami. Karena dia tidak ada, suamimu tidak ada dan engkau tidak tahu di mana adanya mereka, maka suamimu sebagai paman gurunya harus bertanggung jawab. Karena itu, sebagai gantinya, Pinceng akan membawa putramu ini, dan kelak kalau suamimu datang ke Tibet mengantarkan Yap Kun Leong, kami akan mengembalikan putramu. Pendeta iblis keparat? Si Biao Eng tidak dapat menahan lagi kemarahan hatinya. Memang pada dasarnya, Biao Eng adalah seorang wanita yang berwatak keras, berani dan bahkan agak ganas. Di dalam cerita, pedang kayu harum digambarkan dengan jelas akan watak dan sepak terjang si Biao Eng ketika masih muda. Kini dia telah menjadi ibu dari 2 orang anak, bahkan anak yang pertama, Chia Giok Keng, telah dewasa sehingga dia telah menjadi setengah tua. Usia dan kedudukannya sebagai istri ketua Chin Ling Pai membuat dia dapat bersikap tenang dan sabar. Namun begitu tersentuh dan tersinggung perasaan marahnya, dia bagaikan sebatang mercon yang dinyalakan sumbunya, meledak dengan hebat dan berubah menjadi seekor singa betina. Begitu mendengar niat pendeta itu akan menculik putranya untuk kelak, ditukar, dengan Yap Kun Leong, dia memaki lalu mengeluarkan pekik melengking, sekali kakinya terayun tubuh putranya mencelat ke arah Kui Kintea dibarengi seruannya. Kintea, jaga adikmu, kemudian dia sudah menerjang dengan kedua tangannya, mengirim pukulan-pukulan dengan jari tangan terbuka berturut-turut 7 kali ke arah jalan darah di bagian tubuh yang paling berbahaya dari Hun Beng Lama. Omitohut. Hun Beng Lama terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa nyonya cantik ini memiliki kecepatan yang sedahsyat itu. Hanya dengan susah payah, mencelat ke sana-sini sambil menggerakkan tasbihnya, dia dapat menghindarkan diri, lalu tasbihnya diputar mengeluarkan suara berketrik menulikan telinga mereka yang mendengarnya. Elakan-elakan kakek itu membuat Biao Eng maklum akan kebenaran dugaannya bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, maka dia tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang, melainkan sudah menerjangnya dengan serangan-serangan dahsyat. Mainkan ilmu silatnya yang amat cepat dan mengerahkan pukulan-pukulan berdasarkan sinkang yang amat ditakuti orang ketika dia masih malang melintang di dunia Kang Ou dahulu, yaitu ilmu pukulan motok ciang, tangan 5 racun. Pukulan ini amat hebat, jangankan sampai telapak tangan nyonya cantik itu mengenai tubuh lawan, baru hawa pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan tangguh. Mengapa istri seorang pendekar sakti seperti Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai sampai memiliki ilmu pukulan beracun sekeji itu? Hal ini tidaklah aneh bagi yang telah membaca cerita pedang kayu harum, karena memang di waktu mudanya si Biao Eng adalah putri dan murid tokoh atau datuk kaum sesat. Bahkan dia sendiri dijuluki orang Sombun Kui, wanita cantik berkabung, karena pakaiannya selalu putih. Dahulu di waktu masih gadis saja si Biao Eng telah memiliki ilmu kepandaian yang hebat luar biasa. Apalagi setelah dia menjadi istri pendekar sakti Keng Hong dia memperoleh petunjuk suaminya, maka dapat dibayangkan betapa lihai adanya wanita ini. Trik teririk. Tasbih di tangan Hun Beng Lama mengeluarkan bunyi nyaring dan senjata itu menyambar ke arah tubuh lawan dengan tenaga mujizat dan dengan kecepatan seperti kilat menyambar. Wutut. Wir, tar. Hebat. Hun Beng Lama memuji lagi dengan kagetnya ketika serangan tasbihnya itu tiba-tiba dihadang oleh selembar cahaya putih halus yang bukan saja menangkis sambaran tasbihnya malah cahaya yang ternyata hanyalah sehelai sabuk sutra tipis itu membalas dengan sambaran dahsyat dan ujung sabuk itu mengeluarkan suara meledak-ledak seperti halilintar menyambar. Inilah senjata istimewa nyonya itu yang hanya mengeluarkannya apabila dia menghadapi lawan tangguh yang sukar dikalahkannya dengan tangan kosong. Sabuk sutra itu terkenal di dunia Kang Ou dengan nama Pek In Sin Pian, cambuk sakti awan putih,
karena kalau dimainkan oleh si Biao Eng bentuk sabuk sutra itu lenyap sama sekali, yang tampak hanyalah cahaya bergulung-gulung seperti awan putih, namun dari awan itu menyambar-nyambar sinar kilat yang dapat membawa maut. Melihat betapa nyonya yang lihai itu dapat menandingi suhengnya, Lak Beng Lama lalu meloncat ke arah Kui Kintea yang menggandeng tangan Chia Bun Hou dan melindungi putra subonya ini. Melihat gerakan ini, Kui Kinci, adik dari Kui Kintea dan 9 orang murid kepala lainnya menerjang maju sambil berteriak marah. Terdengar suara senjata berkerontangan disusul robohnya 5-6 orang murid kepala Chin Lingpai yang terlempar ke kanan kiri kena disapu oleh tongkat di tangan Lak Beng Lama yang amat lihai. Kui Kinci membacokkan pedangnya dari samping kiri, sedangkan para sutenya yang lain kembali sudah menyerang dari segala jurusan. Pelak! Tubuh Kui Kinci tersungkur dan pedangnya patah setelah ditangkis oleh tangan kiri kakek itu. Dapat dibayangkan betapa tingginya tingkat kepandaian Lak Beng Lama dibandingkan dengan para anak murid Chin Lingpai itu ketika dengan tangan kosong saja dia mampu mematahkan pedang dan bahkan terus merobohkan pemiliknya dengan hantaman hawa pukulan telapak tangannya. Melihat adiknya roboh dan kakek itu jelas hendak merampas Chia Bun Hou, Kui Kintea sebagai murid kepala yang kepandaiannya paling tinggi mengeluarkan bentakan nyaring dan pedangnya menusuk ke arah dada kakek itu, sedangkan tangan kirinya dengan jari tangan terbuka membuat gerakan menusuk ke arah perut. Cep! Cep! Dua tusukan pedang dan jari tangan itu terhenti ketika dengan dua jari telunjuk dan tengah kiri Lak Beng Lama menjepit pedang yang menusuk dadanya, sedangkan tangan kiri Kui Kintea itu dibiarkan memasuki perutnya. Augh! Kui Kintea menjerit ketika merasa betapa tangan yang memasuki rongga perut sedalam pergelangan itu tak dapat dicabutnya kembali dan terasa panas seperti dibakar. Wir! Siuwut tartar! Pomitohut! Lak Beng Lama berseru kaget dan terpaksa dia melepaskan jepitan tangan dengan perutnya, membuat Kui Kintea terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Sambaran cahaya putih tadi benar-benar amat berbahaya dan begitu dia mengelak terhadap ledakan yang menyambar ke arah pelipis kepala sebelah kiri dan ubun-ubunnya, ujung sabuk sutra putih itu masih mampu melecut pundaknya, membuat jubah di pundaknya pecah dan kulit pundaknya terasa panas dan perih. Dalam keadaan bertanding menghadapi Hun Beng Lama yang lihai masih mampu menolong Kui Kintea dan menghalangi Lak Beng Lama menangkap putranya, benar-benar kehebatan nyonya ketua Chin Lingpai itu mengejutkan hati kedua orang lama itu. Teringatlah mereka akan kelihayan Kun Liong dan tahulah mereka bahwa mereka berada di guha harimau yang amat berbahaya. Baru nyonyanya sudah begini lihai, apalagi ketua Chin Lingpai itu sendiri. Andai kata ketua Chin Lingpai berada di situ, dan Kun Liong juga, agaknya mereka akan terjebak dan akan celaka. Lak Beng Lama yang cerdik pada saat itu sudah dapat menduga bahwa mungkin ini adalah siasat dari Pek Hong Ing. Maka dia cepat berseru. Suheng, harap desak dia. Mendengar ini, Hun Beng Lama segera mengeluarkan suara menggereng yang aneh. Tidak keras namun suara itu terdengar memenuhi udara dan berbareng dengan gerengannya itu, tiba-tiba tasbihnya bergerak lebih hebat dan kuat. Kadang-kadang tasbih itu melayang di udara, menyambar ke arah kepala Biao Eng seperti benda hidup, disusul oleh kedua tangan kakek itu yang menyerang ganas dan bertubi-tubi, kadang-kadang malah dibantu pula oleh serangan kedua kakinya. Didesak sedemikian rupa oleh kakek yang amat lihai ini, terpaksa Biao Eng harus mencurahkan seluruh tenaganya sehingga dia tidak lagi dapat mencegah perhatiannya ke arah Lak Beng Lama yang sedang dikeroyok oleh para anak murid Chin Lingpai. Tiba-tiba terdengar teriakan Bun Hou. Ibu! Bebaskan aku! Kagetlah hati Biao Eng dan ketika dia meloncat ke belakang memandang, ternyata anaknya itu telah berada di dalam pondongan Lak Beng Lama. Tentu saja mudah sekali bagi pendeta lihai ini untuk merampas Bun Hou dari dalam perlindungan para anak murid Chin Lingpai dan begitu berhasil memondong Bun Hou, dia lalu berkata. Toanio, hentikan perlawananmu kalau kau ingin melihat putramu selamat. Menggigil seluruh tubuh Biao Eng dan kedua tangannya meremas-remas sabuk sutra putihnya dalam usahanya mencegah kedua tangannya bergerak menyerang Lak Beng Lama. Maklumlah dia bahwa setelah putranya tertawan, dia tidak boleh secara sembarangan saja turun tangan karena hal ini akan membahayakan nyawa putranya. Dia memandang dengan bernyala dan gigi berkerot. Manusia iblis! Kalau kau mencelakakan putraku, demi Tuhan, aku tidak akan berhenti sebelum dapat mencincang hancur tubuhmu.
Ucapannya yang penuh kesungguhan hati ini membuat kedua orang lama itu bergidik karena mereka maklum bahwa seorang wanita sehebat itu tentu akan memenuhi ancamannya. Omitohut. Toanio gagah perkasa dan hebat luar biasa. Terimalah rasa hormat dan kagum dari Pinceng. Hun Beng Lama menjura dengan penuh kagum karena harus dia akui bahwa selama hidupnya baru sekarang dia bertemu dengan seorang wanita sebagai lawan yang sedemikian hebatnya. Si Biao Eng sejak dahulu bukan hanya terkenal sebagai seorang wanita yang amat lihai dan penuh keberanian tidak pernah mengenal rasa takut, juga dia terkenal amat cerdik. Baru sekarang, melihat putranya berada di tangan musuh, dia merasa takut sekali, akan tetapi dia dapat menekan perasaannya, lalu berkata kepada Bun Hou. Houji, seorang calon pendekar pantang menangis dan menghadapi segala bahaya dengan tenang, yang penting bukan mati atau hidup, melainkan benar dan salah. Mendengar ini, Bun Hou mengangguk dan tidak meronta lagi dalam pondongan Lak Beng Lama karena dia mengerti bahwa melawan dan meronta pun tidak ada gunanya sama sekali. Hun Beng Lama, sikap dan pakaianmu saja seperti seorang pendeta lama yang suci, akan tetapi perbuatanmu curang seperti penjahat kecil yang hina. Kenapa kau membawa-bawa anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Kalau memang gagah dan berani, bebaskan anakku dan majulah kalian pendeta-pendeta palsu berdua, kita bertanding sampai salah satu pihak mati. Dengan suara lantang dan gagah Biao Eng menantang. Omitohut. Toanio memang hebat. Kami sama sekali tidak suka bermusuhan dengan orang-orang gagah seperti Toanio. Kami terpaksa menangkap putramu justru karena kami tidak suka bermusuhan. Kami tidak akan mencelakakan putra Toanio ini, hanya akan kami ajak ke Tibet untuk bermain-main dan pesiar. Kelak, kalau Toanio atau suami Toanio datang mengantarkan Kun Liong kepada kami, tentu putra Toanio akan kami serahkan kembali disertai permohonan maaf kami sekalian. Kami tidak suka bermusuh dan bertanding melawan Toanio dan jalan satu-satunya hanyalah menahan putra Toanio. Nah, selamat tinggal sampai jumpa pula di Tibet di mana Toanio akan dapat mengajak pulang putra Toanio. Mudah-mudahan waktu itu tidaklah terlalu lama. Maka pergilah Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama meninggalkan puncak itu. Kui Kintea yang patah-patah tulang tangan kirinya itu membuat gerakan untuk menyerbu, demikian pula para anak murid Chin Ling Pai, akan tetapi Biao Eng menggerakkan tangan mencegah mereka. Wanita ini hanya berdiri memandang, matanya bernyala dan alisnya berkerut, kedua tangannya mengepal akan tetapi tidak berani membuat gerakan sesuatu. Setelah bayangan kedua orang pendeta itu lenyap, barulah dia mengeluarkan suara mengeluh panjang dan tubuhnya terguling roboh. Pingsan! Inmoy, Dinda In. Tunggu! Teriakan ini keluar dari mulut Ouyang Bo yang mengejar Lau Kim In yang berlari-lari. Namun Kim In tidak menjawabnya, juga tidak menengok, melainkan berlari terus sambil kadang-kadang mengusap air matanya. Biasanya, wanita yang berhati keras dan dingin seperti baja ini pantang menangis, akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut Kun Liong menikam ulu hatinya dan menyentuh perasaan hatinya yang memang selalu tertekan. Dia sama sekali tidak cinta kepada Ouyang Bo dan menyerahkan tubuhnya kepada pemuda setan itu secara terpaksa. Hanya dia seorang yang merasakan betapa tersiksa dan menderita hatinya setiap kali dia harus menyerahkan tubuhnya kepada Ouyang Bo yang menganggapnya istrinya itu. Makin lama dekat dengan Ouyang Bo, makin sadarlah dia bahwa suaminya itu adalah seorang yang tidak waras otaknya, agak miring otaknya dan di balik ketidakwajarannya itu terdapat watak yang luar biasa kejam dan jahatnya. Seperti diketahui, dahulu dia menyerahkan kehormatan dan tubuhnya kepada Ouyang Bo karena terpaksa, yaitu untuk menyelamatkan sumoynya, Pek Hong Ing, dan dirinya sendiri karena mereka berdua kalah melawan Ouyang Bo. Dan kedua kalinya karena dia hendak mempergunakan kelihayan orang muda gila ini untuk dapat membalas dendamnya terhadap musuh besar yang dahulu membunuh tunangannya, yaitu Tian Ong Lomo. Dan dia berhasil menyelamatkan Pek Hong Ing, bahkan berhasil pula membunuh Tian Ong Lomo di samping berhasil meningkatkan ilmu kepandaiannya dengan petunjuk suaminya. Akan tetapi, setiap kali apabila teringat akan keadaan dirinya, apalagi setiap kali harus melayani cumbu rayu dan permainan cinta suaminya yang kadang-kadang tidak lumrah dan mengerikan itu, batinnya makin tertekan. Ucapan-ucapan Kun Liong seperti ujung pedang runcing menikam jantungnya. Dia diumpamakan setangkai mawar indah dari gobi yang berlumur noda dan lumpur kehinaan. Betapa tepatnya ucapan itu dan dia merasa jantungnya tertikam dan sakit sekali.
Memang kalau dia pikir, hidupnya sekarang tidak ada artinya sama sekali, hanya menjadi permainan dan bahan penghinaan seorang laki-laki berotak miring seperti Ouyang Bowu saja. Menjadi barang permainan karena dia pun tahu betapa anehnya cinta kasih Ouyang Bowu kepadanya yang lebih condong kepada sebuah benda permainan yang tak pernah membosankan hati pemuda gila itu. Ouyang Bowu yang menganggap dia istrinya itu kadang-kadang bermain gila dengan wanita, baik secara sukarela di pihak wanita itu atau memaksa dan memperkosanya, dilakukan begitu saja di depan matanya tanpa rasa malu sedikit pun. Ouyang Bowu tidak mengenal apa artinya kesetiaan suami istri. Bahkan gilanya, pernah Ouyang Bowu menganjurkan agar dia bermain cinta dengan pria lain di depan mata suami gila itu. Ditangkapnya seorang pemuda tampan dan dengan ancaman maut Ouyang Bowu memaksa pemuda itu agar bermain cinta dengan istrinya. Ouyang Bowu membujuk-bujuk agar dia suka melakukan hal yang tidak senonoh itu di depan matanya. Tentu saja dia tidak sudi dan hal itu membuat Ouyang Bowu marah-marah dan membunuh pemuda yang tidak berdosa itu. Teringat akan semua ini, hancurlah perasaan hati Kim In ketika mendengar celaan dan sindiran Kun Leong. Isteriku piang manis. Dinda Lau Kim In, tunggulah, larimu begitu cepat seperti kuda. Hahaha, kembali terdengar suara suaminya itu, kini sudah dekat di belakangnya. Lau Kim In mempercepat larinya, mengerahkan seluruh ginkangnya yang sudah memperoleh banyak kemajuan setelah dia dilatih oleh suami gila itu. Wah, larimu makin kencang. Hahaha, lucu dan manis sekali dari belakang. Hahaha, bagus sekali. Kita menjadi dua ekor kuda yang berkejaran, kau kuda betina dan aku kuda jantan. Kalau dapat terpegang, kau harus memberi hadiah kepadaku, hahaha. Lau Kim In bergidik, mengerti bahwa suaminya itu, kumat, lagi gilanya, gila berahi yang kadang-kadang penyalurannya membuat dia ngeri dan jijik. Maka makin cepatlah dia berlari dengan tekad kalau dapat akan membebaskan diri dari manusia itu. Akan tetapi, betapapun cepat dia lari, naik turun gunung dan keluar masuk hutan, akhirnya dia tersusul juga. Hahaha, kau kalah. Ouyang Bowu menubruknya dari belakang sehingga Lau Kim In terguling di atas rumput. Ouyang Bowu terus menggelutnya dan memaksanya sambil terkekeh-kekeh. Kita memang sepasang kuda, hehe, sepasang kuda bermain cinta. Dapat dibayangkan betapa tersiksanya hati wanita itu, namun terpaksa dia harus mandah saja diperlakukan sesuka hati pria yang memiliki tingkat kepandaian tinggi ini. Dia tahu bahwa kalau dia melawan dengan kekerasan, berarti bunuh diri dan dia tidak mau bunuh diri dengan sia-sia. Tubuhnya telah tercemar, telah kotor, maka ditambah dengan penderitaan beberapa kali lagi sebelum ada kesempatan baik, tidak mengapalah. Istriku yang manis, kau hebat. Ouyang Bowu merangkul dan mencium mulut Lau Kim In yang rebah kelelahan dan mukanya agak pucat itu. Ouyang Bowu lalu tergelimpang dan rebah pula terlentang di dekat Kim In, juga kelelahan dan dengan mulut tersenyum kepuasan. Perlahan-lahan Kim In membereskan kembali pakaiannya. Dia bangkit duduk dan melirik ke arah suaminya, yang masih terlentang dengan mata terpejam itu. Laki-laki itu tidur dengan tubuh setengah telanjang, dan harus diakuinya bahwa tubuh Ouyang Bowu tegap dan gagah. Andai kata wataknya tidak gila seperti itu, melihat ketampanan wajah dan ketegapan tubuhnya, kiranya tidaklah terlalu sukar baginya untuk belajar membalas cinta laki-laki yang sudah menjadi suaminya ini. Akan tetapi laki-laki ini gila. Kegilaan yang menjemukan, terutama sekali kegilaannya dalam bermain cinta. Teringat akan apa yang baru saja dialaminya tadi, dia diperlakukan sebagai seekor kuda betina, hampir sama dengan diperkosa di luar kehendaknya, kemarahannya meluap. Wut! Dengan jari-jari terbuka, tangan kanan Lau Kim In menerkam dengan serangan maut ke arah dada dari suaminya. Plak! Hei, kau kenapa? Biarpun kelihatannya tadi memejamkan matanya, namun Ouyang Bowu dapat menangkis dan meloncat berdiri sambil berteriak kaget. Lau Kim In juga kecewa dan kaget. Suaminya ini memang lihai sekali dan kalau dia tidak menggunakan akal, tentu dia akan mati konyol. Aku mengapa? Mengapa lagi kalau bukan mengajak kau berlatih silat? Jawab Lau Kim In dengan suara biasa dan terus saja dia melancarkan pukulan bertubi-tubi, mengeluarkan jurus-jurus yang paling ampuh. Sambil meloncat ke kanan kiri dan mengikatkan ikat pinggangnya yang kedodoran, Ouyang Bowu tertawa. Hahaha, bagus. Baru saja selesai bertempur, sudah mengajak bertanding lagi.
Nah, awas, aku membalas seranganmu. Bertandinglah kedua orang itu, atau bagi Ouyang Bou tentu saja hanya berlatih, dia tidak tahu bahwa, istrinya, itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Setelah lewat 50 jurus, mengertilah Lau Kim In bahwa tidak mungkin dia dapat mengalahkan suaminya yang benar-benar amat lihai ini. Serat! Dia mencabut pedangnya. Lihat pedang, bentaknya karena biarpun di lubuk hatinya dia ingin membunuh orang ini, namun dengan cerdik dia memperingatkan agar suaminya tidak curiga dan mengira dia tetap mengajak berlatih, kini dengan silat pedang. Bagus! Memang dalam silat pedang engkau sudah memperoleh lebih banyak kemajuan daripada bertangan kosong, isteriku manis. Ouyang Bou juga mencabut pedangnya dan tampaklah dua gulungan sinar pedang berkelebatan. Wah, apakah engkau tidak lelah? Aku lelah sekali. Sudahlah, aku ingin mengaso. Ouyang Bou berteriak setelah mereka bertanding selama 50 jurus dan pedang mereka berkali-kali saling bertemu. Diam-diam Lau Kim In menjadi jengkel dan kecewa sekali. Dengan tangan kosong dia tidak mampu menang, dengan pedang pun tidak akan mampu membunuh suaminya ini, biarpun tingkat mereka tidak berselisih banyak. Dia menyarungkan pedangnya, lalu duduk membelakangi suaminya dengan wajah cemberut. Ouyang Bou merangkulnya, mengusap keringat dari lehernya dan tangannya terus membelai ke bawah leher. Lau Kim In merenggut tangan itu dan makin cemberut. Ai, manis. Kau kenapa? Mengapa marah-marah? Ouyang Bou malah menggoda dan merangkul, terus menciumi dengan nafsu baru yang bangkit kembali. Engkau menipuku. Lau Kim In berkata. Heh? Aku? Menipumu? Dulu kau berjanji akan menurunkan semua ilmu silatmu kepadaku, ternyata kau hanya menipuku saja. Bukankah setiap kali kau minta, aku selalu melatihmu? Yang kau ajarkan hanyalah jurus-jurus tidak berguna saja. Buktinya, sampai sekarang pun aku belum mampu mengalahkan engkau. Hahaha. Hendak mengalahkan aku tidak mudah, isteriku. Ilmu kepandaianku sudah terlatih matang. Engkau hanya akan mampu mengalahkan aku dalam bermain cinta, kalau dalam ilmu silat, kiranya tidak mungkin biarpun aku mengajarkan seluruh ilmuku kepadamu. Lau Kim In termenung. Benar juga apa yang diucapkan orang gila ini. Dia kalah latihan, juga kalah tenaga dan keuletan, mungkin kalah bakat. Habis, bagaimana dia akan dapat mengenyahkan laki-laki yang menjemukan hatinya ini? Dia harus bersabar dan menanti datangnya kesempatan baik. Maka dengan manis dia lalu menurut saja ketika suaminya mengajaknya kembali ke Pek Lian Kau. Akan tetapi memang watak Ouyang Bou aneh, dia tidak langsung mengajaknya kembali ke Pek Lian Kau, melainkan di sepanjang jalan dia berhenti dan di setiap tempat yang indah dia merayu istrinya dan mengajarkan jurus-jurus baru, sikapnya demikian mesra seperti pengantin baru saja. Tidak tahu betapa limpahan cinta kasih yang luar biasa ini bahkan makin memuakkan hati Lau Kim In. Karena perjalanan yang lambat ini, mereka sampai bermalam selama 2 malam di dalam hutan, dan semua kehendaknya terpaksa dilayani oleh Lau Kim In yang merasa seperti dijadikan boneka hidup. Pada hari ketiga, barulah mereka langsung menuju ke Pek Lian Kau. Agaknya sudah lewat pula kumatnya penyakit Ouyang Bou. Ada kalanya dia bersikap seperti pengantin baru selama beberapa hari, ada pula kalanya dia bersikap acuh tak acuh terhadap Lau Kim In sampai berpekan-pekan. Ketika mereka tiba di sebuah hutan, tiba-tiba Ouyang Bou menarik tangan Lau Kim In dan menyeretnya ke dalam semak-semak. Aku sudah lelah, jangan main gila kau. Besok saja. Kim In menolak karena mengira bahwa suaminya itu kumat lagi, akan tetapi Ouyang Bou mendekap mulutnya dan menuding ke depan. Lau Kim In memandang dan dia terkejut melihat seorang gadis cantik dan seorang pemuda. Dia mengenal gadis cantik itu, karena gadis itu bukan lain adalah pengantin yang dirayakan pernikahannya di Pek Lian Kau, gadis yang kabarnya bernama Chia Giok Keng putri ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi dia tidak mengenal pemuda tinggi besar dan bersikap gagah yang berjalan di sebelah gadis itu. Siapakah pemuda tinggi besar dan gagah perkasa itu? Dia bukan lain adalah Lai Kong Tek. Seperti kita ketahui, Lai Kong Tek disuruh oleh gurunya untuk mencari Chia Giok Keng yang telah dipinangnya langsung dari ayah gadis itu. Gurunya menghendaki dia menyusul dan kalau perlu melindungi gadis itu dan memaksakan perpisahan antara mereka dengan janji setahun kemudian bertemu di Chin Ling San.
Demikianlah, Lai Kongtek lalu melakukan perjalanan seorang diri dan karena dia tidak tahu kemana perginya Chia Giokeng, maka dia lalu mengambil arah yang ditempuh oleh Giokeng ketika gadis itu tadi melakukan pengejaran terhadap Leong Bukong. Tentu saja dia kehilangan jejak gadis itu dan selama 2 hari dia berkeliaran di sekitar daerah itu, mencari-cari tanpa hasil. Baru pagi tadi, ketika dia sudah hampir hilang harapan untuk bertemu dengan Chia Giokeng, tiba-tiba dia melihat gadis itu muncul keluar dari sebuah hutan, berjalan dengan arah menuju ke sarang Pek Lian Kau. Chia Xiao Chia, Nona Chia. Dia memanggil sambil berlari mengejar. Mendengar suara panggilan ini, Giokeng berhenti dan menengok. Ketika dia mengenal orang itu sebagai pemuda tinggi besar yang pernah membelanya di depan ayahnya, seketika Giokeng cemberut. Kembali dia berhadapan dengan seorang penjilat, pikirnya. Betapa banyaknya bertemu dengan pria-pria seperti itu. Pria yang memperlihatkan kebaikan, bahkan rela berkorban apapun untuk menarik hati seorang gadis cantik. Dan dia tahu bahwa pemuda tinggi besar ini pun semacam pria seperti itu. Tentu sikapnya membelanya di depan ayahnya, yang kelihatan gagah perkasa dan penuh kebaikan, bahkan yang membayangkan kasih sayang besar dengan pengorbanan dirinya, hanya merupakan siasat untuk menarik hatinya. Dia sudah muak dengan semua itu, apalagi setelah mengalami kejatuhannya di tangan Leong Bukong si tukang bujuk rayu. Kini teringat olehnya betapa hampir semua laki-laki adalah tukang bujuk, perayu yang berhati palsu, kecuali Kun Leong agaknya. Kun Leong dengan terang-terangan mengatakan tidak cinta kepadanya. Sebaliknya, semua pria yang dijumpainya selama ini, dari pandang matanya saja sudah menjeritkan cinta yang memuakkan. Betapapun juga, pemuda tinggi besar ini sudah menerima siksaan dari ayahnya, bahkan hampir tewas, maka dia harus bersikap baik. Dan untuk kelancangannya itu, dia akan menghukumnya dengan menjatuhkan hatinya seperti semua pria yang telah jatuh hati kepadanya, untuk kemudian dia tinggalkan. Mulai sekarang, dia akan membalas semua pria yang cintanya palsu itu. Mula-mula dahulu adalah para suhengnya di Qinlingpai, terutama Kui Qin Tea dan Kui Qin Chi yang dari sinar matanya jelas jatuh cinta kepadanya, lalu disusul belasan orang suhengnya yang lain. Setelah itu, entah berapa banyaknya lirikan-lirikan cinta yang terpancar keluar dari pandang mata setiap orang pria, tua muda yang bertemu dengannya. Chia Xiao Chia. Lai Kongtek ini sudah tiba di depan gadis itu, wajahnya berseri gembira karena hati siapa tidak akan gembira melihat gadis ini yang tadinya dianggap telah hilang dan tidak mungkin disusulnya lagi itu? Siapakah engkau dan ada keperluan apa memanggil-manggil aku? Giokeng bertanya dengan sikap galak dan pura-pura tidak mengenal karena dia ingin mempermainkan pemuda tinggi besar ini. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.